Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mukhlisin. Amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh tamu undangan, para guru, asatiz, tokoh masyarakat dan para pemuda dan remaja. Harapan dan doa saya semoga yang hadir di majelis ini semuanya selalu mendapatkan rahmat, ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita merenungkan sebuah hadis yang sangat terkenal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah saya sampaikan berulang kali, dan pada malam ini pun saya akan mengupasnya kembali dengan dimensi yang lain, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husaina. Husain dariku dan aku dari Husain. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Hampir seluruh kaum muslimin mengenal nama Imam Husain alaihissalam. Jutaan manusia menangisinya. Jutaan manusia memperingati Ashura. Jutaan manusia menziarahi makam suci beliau. Namun ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Apa arti mencintai Husain dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah cinta kepada Husain cukup dengan mengingat namanya? Apakah cukup dengan menghadiri majelisnya? Apakah cukup dengan meneteskan air mata atas musibahnya? Tentu semua itu memiliki nilai dan keutamaan yang besar. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki sesuatu yang lebih dalam dari kita. Beliau ingin agar Husain menjadi bagian dari kehidupan kita. Beliau ingin agar Husain menjadi arah dan kompas perjalanan hidup seorang mukmin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan perjalanan jauh, maka ia membutuhkan kompas. Tanpa kompas ia akan tersesat. Demikian pula dalam kehidupan kita. Manusia setiap hari dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Pilihan antara jujur atau berbohong. Pilihan antara amanah atau khianat. Pilihan antara ridha Allah atau kepentingan pribadi. Pilihan antara kebenaran atau kenyamanan. Pada saat-saat seperti itulah seorang mukmin membutuhkan kompas. Dan salah satu kompas terbaik yang diwariskan Rasulullah kepada umat ini adalah Imam Husain alaihissalam. Mengapa? Karena kehidupan Imam Husain merupakan contoh nyata bagaimana seorang hamba harus menentukan arah hidupnya. Nilai pertama yang diajarkan Imam Husain adalah tidak tunduk kepada kezaliman.
Kita semua mengetahui bahwa Imam Husain alaihissalam menghadapi tekanan yang sangat besar untuk berbaiat kepada Yazid. Secara lahiriah, mungkin lebih aman jika beliau mengikuti kehendak penguasa di masa itu. Beliau bisa hidup nyaman. Beliau bisa hidup tenang. Beliau bisa menghindari berbagai penderitaan. Tetapi beliau menolak. Mengapa? Karena beliau tidak ingin memberikan legitimasi kepada kezaliman. Beliau mengajarkan bahwa seorang mukmin boleh kalah secara lahiriah, tetapi tidak boleh menyerahkan prinsip-prinsip kebenaran. Dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak berhadapan dengan Yazid, tetapi kita berhadapan dengan berbagai bentuk tekanan. Tekanan untuk berbuat curang, tekanan untuk berbohong, tekanan untuk mengkhianati amanah. Di saat seperti itulah kita perlu bertanya, apa yang akan dilakukan Husain jika berada di posisi saya? Nilai kedua adalah menjaga kehormatan diri. Imam Husain alaihissalam pernah mengucapkan kalimat yang sangat terkenal, yaitu hayhat min zillah. Jauh, sangat jauh dari kami kehinaan. Kalimat ini bukan ungkapan kesombongan, tetapi sebagai pernyataan bahwa seorang mukmin tidak boleh menjual kehormatannya demi dunia, demi materi. Hari ini banyak manusia kehilangan kehormatannya karena harta kekayaan. Ada yang menjual prinsip demi jabatan. Ada yang menjual kejujuran demi keuntungan. Ada yang menjual agama demi kepentingan sesaat. Imam Husain alaihissalam mengajarkan bahwa kemuliaan seorang mukmin lebih berharga daripada seluruh kenikmatan dunia. Karena itu, pencinta Al-Husain harus menjaga kehormatan dirinya, harus menjaga lisannya, harus menjaga akhlaknya, harus menjaga amanahnya, harus menjaga nama baik keluarganya, dan harus menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai ketiga adalah mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran terbesar Karbala. Ketika semua jalan dunia tampak tertutup, Imam Husain tetap melangkah karena yang beliau cari bukan keridhaan manusia. Yang beliau cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada saat-saat terakhir kehidupan beliau berdoa, ridwan biqadha'ika wa tasliman li amrik. Ya Allah, aku ridha terhadap ketetapanmu dan pasrah terhadap perintahmu. Betapa indahnya pelajaran ini. Seringkali kita terlalu sibuk mencari penilaian manusia. Kita ingin dipuji. Kita ingin diterima. Kita ingin dihormati. Sampai terkadang kita melupakan pertanyaan yang paling penting. Apakah Allah ridho kepada saya? Imam Husain mengajarkan bahwa keridhaan Allah harus menjadi tujuan utama dalam hidup kita ini. Nilai keempat adalah keberanian berkorban demi kebenaran. Tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Dan tidak ada perubahan tanpa pengorbanan. Imam Husain alaihissalam menunjukkan pada kita hal itu dengan sangat jelas. Beliau mengorbankan segala yang dimilikinya demi mempertahankan agama Allah. Mungkin Allah tidak meminta kita berkorban seperti Imam Husain. Tetapi Allah meminta kita berkorban sesuai dengan kemampuan kita. Berkorban waktu untuk beribadah. Berkorban tenaga untuk membantu sesama kita.
berkorban harta untuk kepentingan agama, berkorban hawa nafsu demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk-bentuk Karbala yang kita hadapi setiap hari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan sampai hubungan kita dengan Imam Hussein hanya berhenti pada rasa haru. Jangan sampai majlis Hussein hanya menjadi acara tahunan yang tidak meninggalkan perubahan apapun dalam diri kita. Tujuan mengenang Hussein adalah menjadi lebih dekat kepada Allah. Tujuan mencintai Hussein adalah menjadi lebih baik. Tujuan menangisi Hussein adalah agar hati kita hidup dan siap menerima kebenaran. Jika setelah menghadiri majlis Hussein kita masih menjadi lebih jujur, kita telah menjadi lebih baik, maka kita telah mengambil pelajaran dari Al-Husain. Jika kita menjadi lebih amanah, maka kita telah mengambil pelajaran dari Husain. Jika kita menjadi lebih sabar, lebih berani dan lebih dekat kepada Allah, maka kita telah berjalan di atas jalan Al-Husain. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadikan Imam Husain bukan hanya sebagai tokoh yang kita kagumi, tetapi sebagai kompas yang mengarahkan kehidupan kita. Ketika kita bingung memilih jalan, lihatlah Al-Husain. Ketika kita menghadapi godaan dunia, ingatlah Al-Husain. Ketika kita harus memilih antara kebenaran dan kepentingan pribadi, tanyakan kepada diri kita, jalan manakah yang lebih dekat kepada jalan Husain? Karena jika Husain benar-benar menjadi kompas kehidupan kita, maka langkah demi langkah kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk pecinta sejati Imam Husain alaihissalam, bukan hanya dengan lisan dan air mata, tetapi juga dengan amal, akhlak dan ketakwaan. Allahumma rzuqna syafa'at al-Husain yamal wurud. Wathabit lana qadama sadiqan 'indaka ma'al Husain wa ashabil Husain alladhina badhalu muhajahum dunal Husain alaihi salam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.